Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, khususnya kelas 1, dan para ustadz-ustadzah, kita melanjutkan pelajaran akhlak pada buku Aku Berakhlak Karimah dari bagian 1 kemarin mengenai sifat-sifat terpuji. Sifat terpuji yang ketiga yaitu hemat. Bahasa Arabnya iqtisad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maniqtasada aghnahullah, maniqtasada aghnahullah, wa man badhara afqarahullah. Artinya, barang siapa yang berhemat, maka Allah akan menjadikannya kaya. Dan barang siapa yang boros, maka Allah akan menjadikannya fakir. Hemat atau iqtisad adalah membelanjakan uang secukupnya dengan menyisihkan sebagian untuk keperluan yang akan datang. Sebagaimana hadis di atas, orang kurang ain di sini yang berhemat, orang yang berhemat, maka ia akan menjadi kaya. Dan orang yang boros, maka ia akan menjadi fakir. Contohnya, Fatimah diberi uang jajan oleh ibu sebesar 10.000 rupiah. Fatimah tidak menghabiskan uang jajannya, tetapi sisa uang jajannya selalu ditabung Fatimah. Dan ketika ia membutuhkan alat sekolah, ia membelinya sendiri dengan uang tabungannya tanpa membebani, lebih sempurna ditambah mim, membebani orang tuanya. Maka dari itu, ibunya sangat sayang kepada Fatimah. Nah, mana yang akan kalian pilih?
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsuda. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Firman Allah di atas menjelaskan agar kita tidak membelenggu tangan kita, atau bisa diartikan, di sini kurang alif, diartikan dengan pelit atau bakhil. Dan jangan juga kita terlalu mengulurkan tangan kita, bisa diartikan boros. Contoh, Adi membeli jam tangan baru yang sedang ngetren. Padahal di rumah Adi sudah punya 2 buah jam tangan yang masih bagus. Itulah yang dikatakan boros. Jadi gunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan atau porsinya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan atau porsinya. Karena dengan begitu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita, sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berikut ini. Wa qala Umar radhiyallahu an, innallaha yuhibbul qasda wa yakrahus sarafa wat tabdzira. Artinya, Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah mencintai perbuatan hemat dan membenci perbuatan boros dan mubadzir. Sifat terpuji yang keempat, dermawan. Bahasa Arabnya sakha. Dermawan, sakha, merupakan salah satu sifat yang paling terpuji dan mulia. Dermawan adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Orang yang dermawan adalah orang yang
meneladani sifat Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha penderma. Karena itu dia menyukai sifat dermawan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan demikian, setiap umat manusia haruslah memiliki sifat dermawan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauhkan sifat bakhil dan kikir yang sangat berlawanan dengan sifat dermawan. Abu Bakar radhiyallahu an adalah seorang hartawan yang sangat ikhlas memberikan seluruh harta bendanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar termasuk orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ia menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling disayangi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar radhiyallahu an sudah terkenal sebagai seorang bangsawan Arab yang kaya. Ia juga terkenal sebagai orang yang baik akhlaknya. Karena itulah ia dihormati oleh masyarakat Quraisy Mekah. Setelah memeluk Islam, ia menjadi tokoh Islam yang mengorbankan seluruh harta bendanya demi tegaknya Islam di tanah Arab. Di kalangan para sahabat, ia terkenal orang yang paling dermawan. Dalam perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada umatnya agar mengorbankan harta mereka di jalan Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang membawa seluruh harta bendanya, lalu diletakkan di antara kedua tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat banyaknya harta yang dibawa Abu Bakar radhiyallahu an, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut, lalu bertanya kepadanya, "Hei, sahabatku yang budiman, kalau sudah seluruh harta bendamu kamu korbankan, apalagi yang akan kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab dengan tenang sambil tersenyum, "Saya tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul-Nya. Karena hanya kepada Allah kita meminta segala sesuatu, dan dengan mengikuti ajarannya kita akan selalu merasa bahagia dan tenang."
Sifat terpuji yang kelima, bermuka ceria atau senyum, tabassam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Senyum adalah salah satu shadaqah, sedekah yang paling mudah kita lakukan. Dalam Islam, memberikan senyum kepada saudara termasuk shadaqah, sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk selalu tersenyum dengan ikhlas. Tersenyum. Anak-anak, agama Islam menganjurkan kita bersedekah, bersedekah. Dengan banyak bersedekah, insya Allah kita akan terhindar dari kesulitan. Ucap Ibu Rohyani di hadapan murid-murid. Ustazah, kalau aku tidak punya uang, tapi aku mau bersedekah, bersedekah, caranya bagaimana? Tanya Tasya. Wah, pertanyaan yang bagus, jawab Ibu Rohyani. Begini anak-anak, apabila tidak punya uang, kita masih bisa bersedekah, bersedekah. Caranya dengan tersenyum kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad, senyum untuk saudara kita adalah sedekah, sedekah. Saud Ibu Rohyani lagi. Ustazah, kemarin aku jumpa seseorang di jalan. Terus orang itu senyum-senyum kepadaku. Berarti dia sudah bersedekah, bersedekah kepadaku ya? Tanya Melani. Wah, mungkin orang itu sudah gila, celetuk Ruslan. Disambut dengan gelak tawa murid-murid yang lain. Anak-anak, senyum yang bernilai sedekah, sedekah adalah senyum yang tulus dalam hati, bukan karena sesuatu selain mengharap ridho Allah. Jelas Ustazah Rohyani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Artinya, setiap kebajikan adalah sedekah, sedekah, dan di antara kebajikan itu adalah berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, berseri-seri. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Lawan dari bermuka ceria adalah, di sini kurang alif, adalah bermuka masam, cemberut, yang akhirnya akan berakibat teman-teman menjauh karena akan terasa tidak nyaman jika teman yang kita ajak bermain cemberut saja. Dan etika yang sebaliknya terjadi antara teman, yaitu tersenyum yang mengembang di wajah kamu semua. Dengan muka ceria dan senyum yang indah akan memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang melihatnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Artinya, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sesuatu apapun dari kebajikan, meskipun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria berseri-seri. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas menjelaskan bahwa wajah yang ceria dan berseri-seri serta senyum yang mengembang adalah suatu kebaikan yang sangat berharga dan membuat semua orang senang. Untuk itu, janganlah kamu remehkan. Hal kecil tersebut. Mulailah. Ini harusnya pakai lam. Mulailah tebarkan senyum. Mulailah tebarkan senyummu kepada teman-teman, orang tua, sanak saudara, dan bapak ibu guru di sekolah. Hilangkanlah muka masam dan cemberut dari wajahmu. Jim, membiasakan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya senantiasa kita selalu membiasakan perilaku baik
sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 di atas, bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan yang telah dijelaskan dari kisah-kisah yang ada di buku ini. Apabila kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada, maka banyak orang yang akan menyukai kita dan kita akan hidup tenang tanpa ada ancaman dari manapun. Dal. Rangkuman. 1. Jujur, sidik, artinya berkata sebenarnya. 2. Berani, syaja'ah, artinya berani mengatakan kebenaran. 3. Hemat, iqtisad, artinya menggunakan sesuatu dengan secukupnya. 4. Dermawan, sakha, artinya memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. 5. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, shadaqah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 6. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, artinya dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. An-Nisa ayat 86. Selanjutnya evaluasi. Perhatikan, buatlah kotak semacam ini. Silahkan para santri untuk membuat kotak seperti ini. Dibuat dulu. Setelah selesai membuatnya, perhatikan perintahnya. Temukan 10 kata akhlak mahmudah dengan cara menarik garis pada huruf-huruf yang tersedia pada tabel berikut ini. Silahkan dicari 10 akhlak mahmudah. Kalau sudah, yang berikutnya B. Isilah titik-titik berikut ini dengan benar. 1. Ganjaran untuk manusia yang berperilaku baik dan buruk terdapat dalam Al-Quran surah ... 2. Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling ... di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. 3. Jujur atau sidik, artinya. 4. Al-Amin, artinya ... Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut termasuk syaja'ah. Syaja'ah yang mana? 6.
Syaja'ah nafsiyah adalah titik-titik. 7. Arti dari kata iqtisad adalah titik-titik. 8. Dermawan merupakan salah satu sifat yang paling terpuji dan titik-titik. 9. Senyummu di hadapan saudaramu adalah titik-titik. Hadis ini hadis riwayat ro, harusnya ini bukan dal atau ba, ini ro, riwayat At-Tirmidzi. 10. Wa ahsinu innallaha yuhibbu titik-titik, disempurnakan. Jim, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Sebutkan 2 macam syaja'ah. 2. Bagaimana ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri. 3. Berikan contoh orang yang hidup hemat atau iqtisad. 4. Tuliskan terjemah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ini 21 ya maksudnya. Nomor 5, tuliskan doa untuk menghindari penyakit jiwa. Tuliskan doa untuk menghindari dari penyakit jiwa. Demikian, silahkan dipelajari. Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi dan dibetulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.